Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meliza Mutasyafi, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Usaha Perjalanan Wisata, dengan nomor induk mahasiswa 1901110996. Baiklah, pada mata kuliah dokumen dan pasasi ini dengan Ibu dosen Nur Alini Yulia, saya akan menjelaskan atau membahas tentang studi kasus paspor dan studi kasus surat perjalanan laksana paspor. Baiklah, di sini saya akan langsung memberikan contoh 6 studi kasus yang berhubungan dengan paspor dan laksana paspor. Pada studi kasus yang pertama yaitu studi kasus tentang paspor yang berjudul punya 6 paspor bodong warga Kongo dicokok polisi. Sumber tempo.co. Jakarta, kantor imigrasi Jakarta Barat menangkap seorang pria berkewarganegaraan Kongo karena memiliki 6 paspor palsu. Yang namanya Vikono Epression menggunakan paspor palsu tersebut untuk membuka rekening di sejumlah bank. Epression memiliki 6 paspor palsu dengan 6 nama berbeda. Ia memiliki 2 paspor Portugal atas nama Paul Adam dan Philip David. Ia juga memiliki 3 paspor Sheila atas nama Kenneth Decayet, James, dan Turpin, serta paspor Prancis atas nama Fletchery Callan. Studi kasus yang kedua, saya juga mendapatkan informasi dari tempo.com yang berjudul ubah data paspor warga Pakistan ditahan. Tempo Interaktif Jakarta. Zahid Pervez, 28 tahun, warga negara Pakistan ditahan di tahanan Terminal E kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Sabtu lalu, dia kedapatan mengubah data paspor sebelum dibekuk. Petugas mengikuti Zahid bersama 3 temannya, terdiri atas seorang warga negara Arab, warga negara Pakistan, dan seorang wanita asal Indonesia. Ketika paspor ketiga warga asing itu diperiksa, hanya paspor Zahid yang bermasalah. Zahid bilang dokumen lainnya disimpan di rumahnya di Muara Cipinang, Jakarta Timur. Saat dilihat paspornya, paspor Zahid sudah mati. Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Dodi Mawardi Wibowo, mengatakan Zahid telah mengubah data yang tertera dalam paspor keberangkatan dari negaranya. Dia keluar dari negaranya 4 Januari 2003, tapi paspor dikeluarkan pada 8 Januari 2003, ujar Dedi. Di Indonesia, Zahid yang berbisnis dengan Nuria Hasanah, mereka mendirikan perusahaan bersama PT Unibrothers di perusahaan patungan dengan modal 3,5 miliar itu. Zahid mengaku sebagai komisaris, kita akan bekerja sama dengan instansi terkait sebab ada dokumen kenotriatan dan surat-surat lainnya, kata Dodi. Zahid dijerat pasal 59 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun kurungan atau denda sekitar 25 juta rupiah. Pada studi kasus paspor yang terakhir yaitu dengan judul AirAsia bisa lacak keaslian paspor penumpang. Tempo.co.id. Kuala Lumpur, AirAsia akan menjadi maskapai pertama yang menerapkan sistem Interpol iCheckIt. Sistem ini mampu melacak keaslian paspor calon penumpang dengan melakukan koreksi silang terhadap data dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri milik Badan Kepolisian Internasional atau Interpol. Penerapan sistem iCheckIt ini merupakan salah satu upaya memperkuat keamanan penerbangan internasional. Seperti dikutip dari siaran Pers AirAsia Rabu 14 Mei 2018, nantinya iCheckIt akan melacak keaslian nomor paspor atau dokumen perjalanan pada saat penumpang melakukan check-in. Sistem ini mampu melacak kebenaran nomor paspor penumpang sesuai dengan database Stolen and Lost Travel Document atau SLTD yang dimiliki Interpol dengan jumlah hampir 40 juta dari 167 negara. Masuk kepada contoh studi kasus surat laksana paspor yakni yang berjudul cegah buru lewat jalur tikus, pemerintah akan terbitkan surat laksana paspor. Diliput dari Batam.kompas, pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh imigran tanpa dokumen agar dapat pulang lewat pintu resmi. Selama ini buruh itu diduga pulang melalui jalur tikus untuk menghindari petugas. Hal itu dikhawatirkan bakal menyulitkan petugas melacak kontak terkait penularan COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Batam Sabtu 8 Mei 2021 mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri untuk menerapkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP bagi buruh imigran tanpa dokumen.
Surat itu dibutuhkan buruh migran seperti para korban perdagangan orang agar dapat pulang ke tanah air lewat jalur resmi. Pada studi kasus yang selanjutnya, yaitu Kuala Lumpur, antara Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur memulangkan 56 orang pekerja migran Indonesia atau PMI yang kasusnya sudah selesai ditangani oleh pihak kedutaan. Pada tanggal 21 Januari 2021, KBRI Kuala Lumpur telah memfasilitasi pemulangan 56 orang yang kasusnya telah selesai ditangani. Sebanyak 54 orang dipulangkan dengan tujuan ke Jakarta dan 2 orang terdiri dari ibu dan anak dipulangkan ke Medan. Ujar Koordinasi Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Yosi Iskandar di Kuala Lumpur, Jumat. Yosi mengatakan KBRI Kuala Lumpur sebelumnya telah membantu penanganan kasus mereka, membantu pembuatan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, serta memfasilitasi pengurusan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk repatriasi di kantor imigrasi Malaysia. Dia mengatakan saat ini pihaknya juga sedang fokus untuk memberikan pelayanan pada masa perintah kawalan pergerakan atau MCO dengan mematuhi standar protokol kesehatan sebagai bentuk dukungan informasi yang diperlukan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terutama dalam kaitan program rekalibrasi pulang dan rekalibrasi tenaga kerja. Sementara itu, Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur Rizal Al-Huda mengatakan dari jumlah WNI yang dipulangkan, 49 diantaranya penghuni shelter kedutaan sedangkan 7 orang non-shelter. Ya, lanjut dengan studi kasus yang terakhir, yaitu staf terkena COVID-19 Indonesia hentikan layanan KBRI Kuala Lumpur. KBRI Kuala Lumpur menghentikan layanan sejak Jumat tanggal 24 bulan September hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah Indonesia menghentikan sementara layanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur sejak Jumat 24 September karena beberapa staf terinfeksi COVID-19. Selain layanan di tempat, pendaftaran online untuk paspor atau surat perjalanan laksana paspor atau SPLP juga dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan belum tahu sampai kapan, pendaftaran online di stop dulu supaya berkas pengajuan tidak menumpuk, tutur Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono kepada Kata Data Senin 27 September. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.